Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kok ini ya rambutnya? Oke, kali ini membahas tentang suatu dibilang pertanyaan atau pernyataan ya. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya wira usaha atau wira swasta gitu. Mendingan ya ada yang bilang mendingan nggak usah sekolah aja sekalian ya kan gitu. Jadinya buang-buang duit buat biaya iuran SPP gitu. Nah, di sini Sirtiman mencoba ya memberikan satu gambaran sih. Sebenarnya berdasarkan pengalaman pribadi juga gitu. Ya untungnya Sirtiman itu sempat merasakan bangku kuliah gitu, meskipun nggak tamat lah, nggak ada biaya waktu itu, nggak ada yang biayain, dan juga berusaha membiayai sendiri, duitnya kurang gitu. Jadi Sirtiman ngerasain lah. eh, jadi saat kita sekolah ya dari TK, SD, pindah ke SMP. Kalau SD kan sekolah dasar, belajar yang dasar-dasar. Mungkin zaman dulu beda sama zaman sekarang ya. Mungkin pelajaran dulu itu ya dasar. Kalau sekarang tuh mungkin pelajaran SMP udah jadi dasar seperti itu. Nah, di sini Sirtiman ya merasakan ya perbedaan pola pikir ya, perbedaan mental, perbedaan kalau IQ mungkin ya rata-rata orang beda-beda deh, dan itu udah nggak bisa ini ya. Kebanyakan kalau udah IQ tuh naik turunnya agak susah gitu. Cuma kalau EQ, emotional intelligence, itu ya ini yang sangat berpengaruh gitu loh. Ya ke arah mental, ke arah psikologi gitu. Jadi saat kita ya berkomunitas di SD, di SMP, di SMA, yaitu istilahnya sekolah masih pakai seragam lah gitu. Umumnya ya. Dan tiba-tiba naik ke bangku kuliah. Nah, di bangku kuliah kan awal-awal kita dikejutkan ya sama biasanya kalau ada mapras, kita harus dibotakin, kita harus apa. Nah, di situ aja mental kita udah dibina gitu. Yang tadinya ah rambut maunya ini aja deh, model gini aja, suka-suka gitu ya. Mungkin cukur di tempat cukur jangan terlalu panjang segala macam, tiba-tiba harus ikut mapras dan harus dibotakin, dan itu bener-bener semuanya botak tuh. Jadi ya di kuliah itu kita dapat komunitas baru, dan yang benar-benar yang awalnya udah digebrak gitu mentalnya seperti itu, karena eh, ya istilahnya ada mapras atau pelonco atau ya seperti itulah. Mungkin kalau di SD SMP kan cuma paling baris apa, baris berdiri lama gitu doang setiap hari seminggu sebelum jam masuk pelonconya gitu. Cuma kalau di kampus kan lebih brutal lagi gitu. Kadang kita dibawa ke ya waktu itu Sirtiman dibawa ke mana ya? Mungkin ke air mancur atau ke daerah pegunungan di daerah mana gitu, daerah Sukabumi atau mana gitu. Nah, itu selain harus botak, kita juga harus mandinya di kali, ya harus ya pokoknya survive di situ deh gitu. Survive, cari temen ya, biar biar apa ya, itu soalnya kalau malam kan dingin, dan kita harus berusaha gimana caranya biar survive ya dalam satu malam itu ya. Sebelumnya juga kebeneran ya Sirtiman belum ada pengalaman istilahnya naik-naik gunung lah seperti itu ya, meskipun ini nggak naik gunung tapi cuma camping ibaratnya. Cuma ya di situ kita dapat pengalaman baru, dapat teman baru, dapat bener-bener wawasan baru ya. Di situ jadi sadar kalau mereka ini semua nanti akan jadi apa ya? Jadi ya kita akan tempur sama mereka gitu. Kita akan tempurnya bukan dalam arti tawuran, tapi dalam arti karakter sama ya kepandaian gitu, intelijensi. Nah, di sini perbedaannya. Ada lagi saat di kelas dan di luar kelas gitu. Ya biasanya kalau kita di kelas, di luar kelas itu
Ya ini dosen udah paham nih, waktu itu dosen yang ngomong sih, Sirtiman itu kelas sarjana ya, S1, dan ada lagi satu kelas ya, mungkin mungkin lagi ngantri ya, nunggu kelas yang namanya muridnya banyak, kelasnya sedikit, ada jam-jam ininya, jam-jam masuknya, dosen-dosennya ngantri seperti itu. Jadi satu dosen itu yang ngajar S1, jam berikutnya ngajar D3 seperti itu. Nah, di sini membedakan ya, dosennya tuh ngomong, ya emang kejadiannya tuh waktu itu anak D3-nya tuh teriak-teriak agak jelas, apa tuh, teriak-teriak yang agak-agak barbar seperti itu. Nah, itu dosennya ngomong, inilah perbedaan D3 sama sarjana itu. Jadi ya, dari meskipun sama-sama satu kampus aja, beda pola pikir, beda kelakuan, beda mental, beda yang lain-lain lah itu. Kalau kalau di sarjana kita ya belajar, terus karakternya juga karena terbentuk sama teman-teman yang lainnya, jadi karakternya ya benar-benar ya kalem, fokus gitu, nggak barbar, nggak seenak-enaknya, nggak kayak anak. Mungkin kalau kayak SMA, STM, itu barbarnya udah kelihatan deh, apalagi kalau STM ya, SMK yang sering tawuran gitu. Kalau SMA emang tujuannya dia mau ke perguruan tinggi, kalau SMA rata-rata gitu ya. Cuma kalau apalagi kalau dari sekolah negeri seperti itu. Ya cuma kalau dibandingin D3 dengan sarjana aja, itu perbedaan pola pikir, perbedaan EQ-nya beda gitu. Nah, di sini yang mikirnya ngapain sekolah tinggi-tinggi, itu pengaruh jauh gitu loh. Pengaruh jauh saat kita dapat ya kenalan sama yang rekan satu komunitas, satu kelas, ibarat satu komunitas, satu angkatan ya, misalnya angkatannya manajemen, waktu itu Sirtiman manajemen nih. Ini aja benar-benar ya belajar, ya harus benar-benar adaptasi, survive dan lain-lain, mempelajari mereka, temenan sampai sekarang juga. Nah, inilah fungsinya. Selain kita mengenal, saling mengenal karakter, saling mengenal psikologi, saling mengenal ya pokoknya lawan ya, teman ya. Teman itu karakternya seperti apa, orangnya seperti apa, terus kita juga harus tahu bergaul dengan mereka tuh kayak gimana. Ada teman yang ya tahu sendiri lah, ada yang tinggi, ngomongnya tinggi, ada yang nggak pedean seperti itu. Nah, di situ kita bisa ya menjadi menentukan ya, yang membentuk kitanya mau kemana. Disitulah akan terbentuk kalau kitanya benar-benar bisa, kita bisa jadi pemimpin ya, di situ istilahnya. Pemimpin dalam artian kita paham sikon. Nah, di sini kalau misalnya kejadiannya mereka satu komunitas itu udah percaya, ya nanti untuk masa depannya itu lebih mudah gitu loh. Ya, Sirtiman sendiri ngerasain kalau teman-teman kuliah Sirtiman sekarang kalau ketemu aja kayak apa ya, namanya dia, mereka udah sukses ya, udah pada kerja, naik pangkat, ya udah pada ada yang punya mobil, punya anak, Mbak. Ya, tapi kalau masalah ya ilmu kan beda gitu. Mereka kerja dengan tugasnya. Kalau Sirtiman ya dengan skillnya Sirtiman punya, kalau mereka kadang mereka nanya, itu main Google gimana sih gitu. Ya Sirtiman nerangin kalau Google, kalau misalnya kata kunci kalian yang dibidik bagus akan muncul di Google. Kalau munculnya di halaman pertama itu banyak pengunjung, banyak yang cari dibanding halaman kedua atau ke-10 seperti itu. Nah, di situ aja mereka baru paham ya, karena emang ilmunya beda. Mereka juga belajar manajemen, belajar komputer, saat itu kuliah di Gunadarma ya. Cuma kan ilmunya udah beda, beda zaman gitu. Dulu belajar komputer juga masih WS, the best, ya seperti itulah. Kalau sekarang kan komputer ya udah AI, udah Windows 11, udah Photoshop, editannya ada CapCut dan lain-lain, itulah yang harus beradaptasi gitu. Nah, jadi fungsinya ngapain ngapain sekolah tinggi-tinggi dibanding cuma nggak usah sekolah aja mendingan gitu, atau cuma sampai SMA aja deh gitu.
Ya, ini beda masalah jaringan. Karena kalau di dunia kampus itu ya kita istilahnya ya mendapat relasi, mendapat aset lebih seperti itu gitu. Dibanding yang cuma SMA. SMA ya udah dilepas ke jalan, ketemu orang-orang di jalan sama. Cuma karakternya kalau udah level mahasiswa itu ya umumnya kayak di dunia kerja dibanding SMA atau mahasiswa, orang ya kalau personalnya milihnya mahasiswa. Kenapa? Ya itu kayak tadi perbedaan strata ya, tingkat-tingkat level pendidikan mempengaruhi ya kayak EQ, mental dan lain-lain beda gitu. Makanya pebisnis kalau misalnya dia nyambi kuliah itu emang hebat sekali gitu. Karena zaman kuliah dia udah bisa membagi waktu untuk usaha. Dan saat lo pas kuliah dia kerja, kebutuhan hariannya tertutupi gitu. Nah dari hasil kerja dia punya sampingan dibanding orang yang cuma kerja doang nabung. Nah ini kerja, duit gaji dapat ditambah sampingan. Nah dia bisa ngatur waktu, yaitu masalah masalah apa ya, target pribadi, masalah moodnya, faktor-faktor lain kelelahannya. Kalau udah kerja biasanya orang mainnya istirahat, moodnya seperti itu. Cuma kalau ini kan ngelihat masa depan, ya gue harus sukses, gue harus membalikin gaji orang tua yang udah buat biaya pendidikan dan lain-lain, ya gue harus membahagiakan orang tua. Jadi bener-bener disinilah perbedaannya gitu. Mungkin kalau cuma level SMA kan ya udah jualan, ya mungkin gue jual mie ayam gitu aja, dicari tempat pinggir jalan yang ini. Nah, kalau level mahasiswa itunya lebih gitu, nggak cuma jualan di pinggir jalan terus beli alat-alatnya buat jualan terus buka terus, enggak, mereka langsung manajemen otaknya langsung langsung ini langsung gerak gitu loh. Mulai cari gimana biar rame, cari gimana biar orang nyaman, cari gimana biar itu lebih dibanding ini, karena mereka punya pengalaman ya, istilahnya pengalaman beberapa tahun di dunia kampus seperti itu. Dan ini ya bedanya kalau di SMA dan di jalan ya ketemu orang jalanan gitu aja. Kalau di kampus ya kita benar-benar ketemu benar-benar orang-orang yang ya kita sendiri jadinya naik level terus otaknya, ngobrol sama mereka, ngelihat kerjaannya mereka, ngelihat mereka menyelesaikan tugas, mereka misalnya dari simpel-simpel ada istirahat jajan, mereka kemana nih nyarinya, ke makanan yang murah, ke makanan yang murah tapi sehat. Nah seperti itu. Nah kalau kalau nggak sekolah ya mereka beda level, mungkin ya kayak ujung-ujungnya mau dipaksain juga ya bisa kayak Bob Sadino, ya istilahnya orang itu bisa menemukan rezekinya ya, menemukan rezekinya gitu. Cuma levelnya ya tergantung dari dia gitu. Kadang ada batasan yang butuh orang lebih pintar untuk bisa ya lebih sukses gitu loh. Bisa aja dia lebih sukses dari yang lain karena orang itu bisa belajar gitu. Dan kalau udah kemauan belajar, kemauan mengejar target, itu emang ya bisa mengalahkan semuanya deh. Mau mengalahkan yang kuliah atau mengalahkan presiden semua bisa gitu. Yang jelas ya bisa aja kayak orang kaya ya. Dia bukan siapa-siapa. Ya kayak misalnya contoh kayak Albert Einstein. Kalau sekolahnya dia udah nggak bisa gitu loh. Ngelihat pelajaran sekolah itu ini kok apa sih gitu, nggak masuk lah gitu. Tapi ternyata dia ya punya ambisi, punya moodnya beda sampai menciptakan sesuatu yang berguna buat semua, berguna tapi juga bisa disalahgunakan seperti itu. Ya berguna karena ya ini bisa sama dengan MC kuadrat ya, itu bisa menentukan sebenarnya ke arah ke antariksa ya, bisa mengukur waktu perjalanan perjalanan ke antariksa karena ada hukum itu seperti itu. Jadi misalnya kalau kita dari bumi ke bulan pakai rumus itu bisa sekian gitu.
Kalau nggak ada ya kacau gitu. Itulah bedanya gitu loh. Ya jadi emang nggak ada yang menang. Ini tergantung orangnya mau belajar atau enggak. Yang dari level SMA juga bisa. Cuma yang jelas ya ya pasti umumnya ya umumnya yang level-level yang kuliah itu lebih mereka punya pengalaman lebih lah. Pengalaman terutama masalah intelijensi emosional ya. Mereka berhubungan dengan banyak orang, berhubungan dengan yang orang-orang yang level-levelnya itu ya udah ya istilahnya udah pinter lah dibanding ya otak SMA yang cuma kalau belajar ya pelajarannya masih masih pelajaran SMA gitu. Kalau di kuliah kan udah mulai ngambil jurusan, udah mulai lebih menggali lagi. Kayak dulu sekolah jurusan manajemen, ambil jurusannya bisa milih manajemen perbankan, manajemen pemasaran atau manajemen ya pokoknya macam-macam itu pilihan masing-masing. Kalau si Riman milihnya manajemen pemasaran, tapi berhubung belum sempat masuk pemasaran, belajarnya barbar, belajarnya di Gramedia, baca buku tentang manajemen pemasaran, Hermawan Kartajaya, Renal Kasali dan lainnya seperti itulah gitu. Ya jadi ya emang ya seperti itu gitu. Ada keuntungan, ada kerugian. Ya keuntungannya Sirtiman ya belajarnya mungkin lebih lebih banyak gitu ya karena emang waktunya nggak dipakai buat kuliah gitu. Mungkin membaca bukunya lebih banyak dari yang istilahnya kalau di kuliah ya paling baca bukunya buku dari kuliahan aja gitu lah. Buku dari kalau ini ilmunya ya buku itu sebenarnya ilmu sumber ilmu. Nah selebihnya ini ya inilah masalah berhubungan dengan orang, relasi, jaringan seperti itu. Jadi saat kuliah pun yang kuliah juga paham, Sirtiman juga ya belajar juga gitu loh. Istilahnya nggak bego juga gitu loh. Mungkin malah kalau sampai sekarang ya lebih ya ilmunya lebih kepake banyak lah dibanding mereka. Mereka ya sebatas disuruh kerja aja udah gitu. Dan kalau untuk belajar lagi juga otaknya udah lelah gitu. Nah, di sini ya itulah perbedaannya. Semoga kalian bisa mengambil apa ya intinya gitu. Kenapa sih? Kenapa di kuliah? Kenapa bela-belain bayar mahal-mahal? Jadi pertama ya masalah perbedaan level pola pikir, mental, psikologi. Ini sangat pengaruh gitu loh. Kalau kita ya istilahnya belajar manajemen yang benar belajar manajemen akuntansi sama di kuliah juga belajar seperti itu manajemen akuntansi ya, cuma terus terang kalau di kuliah gimana ya itu emang udah apa ya aura atau udah suasananya jadi saat di SMA si Artiman belajar akuntansi itu ya nggak masuk logika gitu nggak bisa tahu lah suka gitu ini setiap usaha bisnis butuh hitung-hitungan labanya sekian cuma nggak masuk logika gitu sedangkan kalau di kuliah ya dosennya tuh akuntansi ya dalam satu semester kan 6 bulan dia datang cuma 3 kali gitu tapi dengan ya mungkin ke bawah teman-teman dan lain-lain nah itulah fungsinya ya, seperti itu jadi kita bisa akuntansi gitu ya nggak belajar dari dosennya tapi emang belajar dari menggali paham logika sendiri nah itulah ada sesuatu yang bisa didapat kalau kita kuliah seperti itu gitu. Oke jadi kalau ada yang mau ditanya silahkan ya dan jangan lupa guys jempolnya sampai jumpa di video berikutnya goodbye.